kehidupan manusia terkini tidak kita temukan manusia-manusia yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi betapa banyak manusia yang abai, tidak mau salat. Ada sebuah cara pandang yang keliru. Fastaghfirillah, memohon keampunan Allah, itu bukan hanya mengucapkan astaghfirullah. Ini kekeliruan kita mungkin selama ini. Kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu kan lisan. Dalam perilaku kita kurang. Makanya istighfar harus dikawinkan dengan taubat. Jadi memohon keampunan Allah itu kan lisannya. Actionnya adalah taubat. Betul memang di dalam hadis, man takassara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraha. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka dijadikan Allah baginya dari setiap kegundahan menjadi senang. Itu harus di follow up. Istighfar itu harus di follow up dengan taubat. Jadi kalau kita sudah, ini misalnya lagi susah nih, lagi batin gak nyaman ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau itu sih kita ucapkan, kita perbanyak istighfar, enggak juga ada ketenangan batin, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Makanya ulama itu merekomendasikan di samping istighfar harus dengan taubat. Mungkin istighfar kita sudah banyak nih, sudah overdosis. Tapi dosa-dosa kita belum kita minta ampun kepada Allah. Secara lisan istighfar, ucapan itu. Kemudian wa min kulli daikin makhraja. Orang yang perbanyak istighfar itu dalam setiap kesempitan diberikan jalan keluar. Ya, orang yang dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah itu dia hidupnya nyaman ya. Karena sudah tawakal, berserah diri kepadanya. Semuanya sudah diatur. Kenapa kita harus menyusahkan diri? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan juga orang memperbanyak istighfar itu akan diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, dengan tiada diduga-duga. Ini ayat tadi itu ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia akan menurunkan hujan dari langit kepada Anda. Jadi istighfar, mohon keampunan Allah, taubat dari segala bentuk dosa, itu Allah akan mengirimkan hujan. Kalau Umar ibn Khattab waktu memimpin salat istisqa ya, minta hujan, itu kan disuruh memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Tidak lama turun hujan. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian dia akan memperbanyak wa yumditkum bi amwal. Kalau Anda banyak istighfar, Anda bertobat, akan diperbanyak harta. Ada juga ulama mengatakan diberikan keberkahan pada harta itu. Kita merasa cukup. Yang membuat hidup kita ini susah kan karena gengsi. Tak turut nafsu menyembah saja. Yang udip dayo hana tenang, hana nyaman. Atau kita ingin memiliki sesuatu yang kita tidak perlukan, sehingga harus menggadaikan yang ada, mengorbankan yang ada untuk menempuh sesuatu yang memang tidak perlu bagi kita. Kenapa? Karena orang seperti itu dia tidak berkecukupan, tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kembali kepada tadi, maka orang-orang yang beristighfar itu akan dianugerahkan oleh Allah harta, wa banin, dan anak-anak, wa ja'alakum jannah, dan dijadikan bagimu kebun-kebun, wa yaj'alakum anhara, dan diberikan juga sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa Anda tidak takut kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dalam konteks taubat itu ada dua hal. Hubungan dosa kita dengan Allah atau pekerjaan dosa kita karena antar sesama. Itu beda-beda dia. Sudah istighfar kita kan, kita taubat pada Allah, kita menyesal akan dosa-dosa maksiat kita terhadap Allah, dan kita hindarkan dosa-dosa itu,
kita tidak lakukan lagi dan kita tinggalkan. Ada rasa penyesalan. Misalnya kemarin-kemarin karena sibuk nggak sempat sholat misalnya, itu kan dosanya besar sekali. Tapi kita nggak pernah mau bertobat, nggak pernah mau memperbaiki diri. Istighfar kita ucapkan, ini kan sudah sangat keliru. Apapun yang kita miliki itu dalam perspektif sufi itu nggak ada berkah. Ya Allah dilawan. Betul memang kehidupan manusia terkini tidak kita temukan manusia-manusia yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Kalau dulu ada Namrud ya, ada Fir'aun ya. Tapi betapa banyak manusia yang abai, tidak mau salat, kan membangkang terhadap perintah Allah. Nah, kalau itu dosa kita terkait dengan anak manusia, misalnya terkait dengan hukuman, ya kita harus verifikasi. Terkait dengan ribah, fitnah, kita suka menyebar ribah atau fitnah. Kita mohon maaf pada orang yang kita ribah. Memang berat. Ketimbang nanti di yaumil mahsyar sangkut kita. Perjalanan hidup ini kan ada beberapa tahap kan? Di alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, yaumil mahsyar. Nah, di yaumil mahsyar itu jangan amal ibadah kita ini tertahan. Karena kita ini adalah penyebar fitnah, ribah. Islam mengajarkan seperti itu. Kalau ada bagaimana? Solusinya adalah bertaubat, istighfar plus bertaubat.